Materi teks anekdot. Pertama, pengertian teks anekdot. Kedua, ciri-ciri teks anekdot. Ketiga, struktur teks anekdot. Keempat, tujuan teks anekdot. Kelima, kaidah kebahasan teks anekdot. Pertama, pengertian teks anekdot. Teks anekdot merupakan cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan memiliki maksud untuk mengeritik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesahkan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Kedua, ciri-ciri teks anekdot. Berikut ciri-ciri dalam teks anekdot. Pertama, bisa menghibur atau mengundang tawa pembaca atau pendengar. Kedua, untuk menyampaikan kritik halus yang tidak menyinggung pembaca atau pendengar atau yang diceritakan. Ketiga, sebagai media menyamping pandangan aspirasi yang menilai positif dan berbau humor ke publik. Keempat, untuk menginspirasi pembaca atau pendengar agar dapat menyampaikan protes atau rasa tidak setuju terhadap memilih opsi atau cara santun. Kelima, menampilkan tokoh-tokoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, memiliki sifat humoris, lucu, menggelitik dan berbau lelucon tapi menyindir. Ketiga, struktur teks anekdot. Pertama, abstrak menggambarkan isi teks secara umum agar pembaca bisa memberikan ilustrasi isi cerita. Kedua, orientasi merupakan awal kejadian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi. Ketiga, krisis merupakan bagian menjelaskan mengenai pokok masalah utama dalam cerita. Keempat, tujuan teks anekdot. Tujuan utama anekdot adalah untuk membuat orang tertawa, mengungkapkan kebenaran secara umum, atau untuk mendeskripsikan fitur dari karakter sedemikian rupa hingga menjadi lucu dan memberi pemahaman yang baik tentang karakter. Kelima, kaidah kebahasan teks anekdot. Pertama, menggunakan kata kerja lampau. Kedua, menggunakan kata keterangan. Ketiga, menggunakan gaya bahasa metafora atau kiasan. Keempat, menggunakan kata penghubung dan tanda baca yang sesuai kaidah. Kelima, bersifat naratif atau diceritakan secara runtut, menggunakan kata sifat, kata benda, dan kata majemuk. Keenam, menggunakan kata sifat, kata benda, dan kata majemuk. Ketujuh, terkadang dilengkapi dengan pertanyaan retorik. Kedelapan, umumnya menggunakan bahasa informal atau bahasa sehari-hari. Kesembilan, dapat memandukan antara fakta dan kejadian atau sekedar menceritakan kejadian unik.